Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hidayatullah dengan NPM 184220015. Program studi S1 Sains Data. Di sini saya akan menerangkan tentang makalah fungsi dengan dosen pengampu Pak Nafa. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul fungsi ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah struktur data. Selain itu, makalah ini bertujuan untuk menambah wawasan tentang berbagai kegunaan fungsi dalam sebuah pemrograman bagi pembaca dan juga penulis sendiri. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Navagita Ginasta, STR Kom selaku dosen pengempu mata kuliah struktur data yang telah membimbing penulis sehingga menambah pengetahuan penulis dan wawasan. Menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan penulis nantikan demi kesempurnaan makalah ini. Fungsi pada pengkodingan Python merupakan sebuah perintah atau baris kode yang digolongkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian dapat dipanggil untuk digunakan berulang kali. Fungsi biasanya digunakan dengan rumus def dan juga tanda kurung. Fungsi dalam matematika pun beragam, antara lain fungsi abs, fungsi CHAIL, dan fungsi EXP. Kemudian fungsi pada bilangan acak juga memiliki berbagai macam jenis, salah satunya adalah random dot fit. Pendahuluan. Latar belakang masalah pada makalah ini ialah fungsi pada saat ini jadi salah satu bahasa pemrograman yang dipakai oleh kebanyakan programmer, baik di bidang pendidikan maupun di bidang di dunia kerja. Fungsi banyak diminati karena bahasa pemrogramannya lebih ringkas dan sederhana, sehingga mudah dipahami oleh orang-orang yang belajar secara otodidak sekalipun. Em, Rumusan masalah yang pertama ialah apa saja kegunaan fungsi, yang kedua apa saja definisi fungsi, yang ketiga bagaimana cara mengembangkan fungsi, yang keempat apa saja fungsi konversi tipe data, yang kelima apa saja fungsi matematika, dan yang terakhir apa saja fungsi bilangan acak. Tujuan dari penulisan ini yang pertama mengetahui kegunaan fungsi, yang kedua mengetahui definisi fungsi, yang ketiga cara membangun fungsi, yang keempat menampilkan fungsi konversi data, yang kelima menampilkan fungsi matematika, yang keenam menampilkan fungsi bilangan acak. Manfaat penulisan ini ialah yang pertama menambah wawasan penulis dan pembaca, yang kedua menjadi sumber referensi bagi pembaca. Pembahasan yang pertama ialah kegunaan fungsi. Fungsi pada pengkodingan Python merupakan sebuah perintah atau baris kode yang digolongkan menjadi satu kesatuan lalu kemudian dapat dipanggil atau digunakan berulang kali. Kegunaan fungsi antara lain adalah sebuah blok kode terorganisir dan dapat digunakan untuk melakukan suatu tindakan. Fungsi menampilkan modularitas yang lebih baik untuk menampilkan aplikasi yang digunakan dan tingkat pengkodingan yang tinggi. Sebuah fungsi dapat menerima parameter, dapat mengembalikan sejumlah nilai, dan dapat dipanggil berulang kali secara independen. Melalui fungsi, seorang programmer dapat memecah program besar yang ditulis menjadi bagian yang lebih kecil dengan tugasnya masing-masing. Yang kedua, mendefinisikan fungsi. Sebuah fungsi blok diawali dengan del atau maksud saya def. Kata kunci diikuti oleh nama fungsi dan tanda kurung. Setiap parameter, masukan, dan argumen harus ditempatkan dalam tanda kurung tersebut. Selain itu, tanda kurung ini juga berfungsi untuk menentukan parameter. Pernyataan pertama dalam fungsi dapat berupa pernyataan opsional atau string dokumentasi fungsi atau docstring. Blok kode yang terdapat pada setiap fungsi diawali dengan tanda titik dua dan identitasnya. Pernyataan kembali atau ekspresi keluar dan fungsi secara opsional mengantarkan kembali ekspresi pada pemanggil. Isi function berada dalam blok kode program Python yang diindent atau dijorokkan beberapa spasi atau tab ke arah dalam. Jika fungsi tersebut mengembalikan nilai, maka jalankan perintah return seperti baris 4. Mengenai perintah return,
juga akan kita bahas dalam tutorial terpisah ketika sebuah function didefinisikan. Yang ketiga, membangun fungsi. Seperti yang terlihat pada gambar, yang pertama, contoh sederhana function ialah eh, menggunakan def. Ini membuat fungsi def salam dalam kurung print Happy New Year 2022. Eh, Panggilan fungsi salam dalam kurung. Lalu output yang akan dihasilkan Happy New Year 2022. Lalu jika kita ingin memanggilnya 3 kali untuk input masih sama, lalu pemanggilannya salam, salam, salam seperti ini karena kita menginput salam yang ini. Lalu outputnya akan keluar Happy New Year 3 kali seperti ini. Lalu berikutnya fungsi menggunakan parameter. Adapun jikalau parameternya lebih dari satu, maka dapat kita gunakan koma sebagai tanda pemisahnya. Contoh seperti di gambar, def hitung underscore luas underscore segitiga dalam kurung alas, koma tinggi. Berarti kita akan menghitung alas dan tinggi dari sebuah luas segitiga tersebut. Dari print dari luas segitiga eh, hitung luas segitiga 5 dan 6. Lalu output yang akan dihasilkan luas segitiga adalah 15,0. Berikutnya adalah fungsi yang mengembalikan nilai. Fungsi pada Python yang mengembalikan nilai biasanya disebut dengan prosedur. Namun, terkadang dibutuhkannya hasil proses dari fungsi untuk digunakan pada proses berikutnya. Maka fungsi harus mengembalikan nilai dan hasil pemrosesnya. Cara mengembangkan nilai adalah menggunakan kata kunci return, lalu diikuti dengan nilai atau variabel yang akan dikembalikan. Di sini bisa dilihat inputnya def hitung luas segitiga, alas, dan tinggi. Luasnya alas kali tinggi per 2. Return luas. Lalu ini hitung luas segitiga 5,6. Lalu print luas segitiga adalah titik 2 dan vari. Lalu output yang akan dihasilkan adalah luas segitiga adalah 15,0. Berikutnya yang keempat, fungsi konversi tipe data. Konversi tipe data merupakan sebuah teknik pengubahan nilai yang semula tipe data A menjadi tipe data B. Terdapat dua cara mengkonversi tipe data maksud saya. Yang pertama, konversi secara implisit atau otomatis, dan yang kedua, konversi secara eksplisit atau manual. Sebuah data perlu dikonversi karena tidak semua data itu valid dan tidak semua data itu bisa kita olah sesuai kebutuhan. Terdapat dua jenis konversi data. Yang pertama adalah model implisit dan yang kedua eksplisit. Model implisit merupakan sebuah proses pengkonversian tipe data yang terjadi secara otomatis di balik layar tanpa perlu mendapatkan instruksi secara langsung. Contohnya, saya di sini menggunakan input konversi dua bilangan float. Yang pertama ada A sama dengan 10/2, yang B sama dengan 1/2. Lalu kita print type A dan type B menghasilkan class float dan class float. Dua-duanya itu float karena saya menggunakan em, konversi ke float. Lalu yang kelima, fungsi matematika. Fungsi matematika yang pertama ialah fungsi x. Contoh fungsi matematika yang pertama, tujuannya ialah menampilkan nilai absolut dari sejumlah bilangan x. Contohnya di sini ialah print dalam kurung x minus 50, x minus 50. Print x 105 titik 22 sama dengan titik 2, maksud saya f 105,22 print f dalam kurung 120 titik 2 f 120. Maka output yang akan dihasilkan adalah f minus 50 titik 2 50 f 105 titik 22 titik 2 105 titik 22 f dalam kurung 120 titik 2 120.
Fungsi matematika yang kedua ialah fungsi sel, yang mana fungsi ini bertujuan untuk membulatkan ke bawah dari sebuah bilangan X. Eh, pe- saya menggunakan contoh print match cell minus 50,25 match cell. Print match cell 100,12, match cell 100,72, match cell 120, match cell match eh, P, PI. Lalu output yang akan dihasilkan ialah match cell minus 50,25 yaitu minus 50, match cell 100,12 yaitu 101, match cell 100,72 yaitu 101, match cell 120 yaitu 120, match cell math PI yaitu 4. Fungsi matematika yang selanjutnya ialah fungsi EXP, yang mana fungsi kali ini bertujuan untuk menampilkan bilangan eksposional dalam maksud saya eksponensial bukan eksposional ya, maaf. Maksud saya eksponensial dari bilangan X. Saya menggunakan contoh di sini print math EXP minus 100, print math EXP 100, print math EXP 90,5, print math EXP math PI. Lalu output yang akan keluar dari math EXP minus 100 ialah sekian, math EXP dari 100 adalah sekian, math EXP 90,50 maksud saya adalah sekian, math EXP math PI adalah sekian. Lalu yang pembahasan yang keenam yaitu fungsi bilangan acak. Pembahasan kali ini mengenai penggunaan fungsi pada bilangan acak atau random. Salah satu rumus yang digunakan pada penginputan bilangan random adalah random.seed. Saya menggunakan salah satu rumus yang digunakan dalam fungsi bilangan acak ini, yaitu random.seed. Contohnya seperti ini, import random for i in range dalam kurung 5, random.seed dalam kurung 0, lalu print. Print random randin dalam kurung 1,1000, lalu akan outputnya muncul 865, 865, 865, 865. Lalu kesimpulan, berdasarkan pemaparan yang disampaikan pada bab 2, penulis mendapat kesimpulan bahwa kegunaan fungsi antara lain adalah sebuah blok kode terorganisir dan dapat digunakan untuk melakukan suatu tindakan. Fungsi menampilkan modularitas yang lebih baik untuk aplikasi yang digunakan dan tingkat pengkodingan yang tinggi. Fungsi biasa digunakan dengan rumus def dan juga tanda kurung. Membangun fungsi juga memiliki berbagai jenis, diantaranya fungsi sederhana, fungsi membangun parameter, dan fungsi yang mengembalikan nilai. Fungsi dalam matematika pun dalam beragam, antara lain fungsi X, fungsi cell, dan fungsi EXP. Saran yang penulis sampaikan, yang pertama penting bagi kita untuk selalu mengasah kemampuan kita dalam bidang teknologi. Seperti yang kita tahu, dewasa ini jikalau tidak pandai memanfaatkan teknologi yang ada, maka akan tertinggal. Yang kedua, bagi siapapun yang sudah mahir menggunakan bahasa pemrograman, gunakanlah dengan bijak. Yang terakhir, bagi penulis sendiri diharapkan dapat menggiatkan menulis karya tulis ilmiah dan dapat meningkatkan kualitas karya tulis. Dan berikut daftar pustakanya. Sekian dari pemaparan materi makalah fungsi ini. Penulis yakini masih banyak kesalahan yang penulis buat di sini, namun saran dan kritik yang membangun akan selalu penulis tunggu. Sekian dari penulis. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.